Hai, bertemu kembali dengan Ridwan Sidik Sungtulodo di sini. Bapak Ibu, kita akan masuk tentang alur pelaksanaan observasi untuk kepala sekolah. Praktik kinerja merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kinerja. Praktek ini didasarkan pada sub-indikator yang dipilih oleh kepala sekolah melalui perencanaan kinerja. Sub-indikator tersebut menjadi pedoman bagi pengawas sekolah saat melakukan observasi di satuan pendidikan tempat Anda menjabat sebagai kepala sekolah. Keberhasilan pelaksanaan kinerja dinilai berdasarkan dari upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kepala sekolah dapat memulai praktek kinerja dengan mengukur atau mengikuti alur praktek kinerja. Dimulai dari bagian pertama, yaitu pelaksanaan observasi, dan bagian kedua, yaitu tindak lanjut observasi. Pelaksanaan observasi yang pertama adalah dokumen persiapan. Dokumen persiapan bertujuan memberikan panduan kepada kepala sekolah dalam pemilihan target perilaku yang akan dipelajari dan ditampilkan pada saat observasi. Kepala sekolah diminta untuk menyampaikan upaya yang diperlukan guna memahami target perilaku yang telah dipilih, sesuai dengan sub-indikator yang akan diamati oleh pengawas sekolah. Pada tahap ini, sekolah dapat berdiskusi dengan pengawas sekolah untuk menyepakati jadwal observasi dan target perilaku yang ingin dipelajari. Dalam kegiatan ini, kepala sekolah diharapkan untuk memilih setidaknya satu perilaku yang akan dipelajari, serta mencatat upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target perilaku tersebut. Tahap kedua, menunggu atasan melakukan observasi. Observasi oleh pengawas sekolah akan dimulai setelah dokumen persiapan yang diajukan oleh kepala sekolah telah dikumpulkan. Pada tahap ini, pengawas sekolah memberikan penilaian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan. Penilaian tersebut menjadi dasar bagi kepala sekolah untuk menyusun upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam peningkatan praktek kinerja. Yang ketiga, dokumen tindak lanjut. Dokumen tindak lanjut bertujuan memberikan panduan kepada kepala sekolah dalam menentukan upaya perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan praktek kinerja. Pilihan belajar untuk tindak lanjut dapat dilakukan melalui PMM atau media lainnya seperti pelatihan. Bapak Ibu, pada tahap ini, kepala sekolah dapat berdiskusi dengan pengawas sekolah untuk menentukan dukungan atau upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan praktek kinerja. Yang selanjutnya tentang tindak lanjut observasi. Lakukan tindak lanjut, kepala sekolah dapat memulai dengan mempelajari upaya atau tindakan yang ingin dilakukan, sejalan dengan pilihan tindak lanjut yang telah dipilih. Proses ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah itu diharapkan dapat menyusun strategi dan rencana yang terperinci, serta dapat mengidentifikasi dukungan yang mungkin diperlukan. Selama proses ini, Bapak Ibu, kepala sekolah itu juga dianjurkan untuk berdiskusi dengan pengawas sekolah guna memperoleh masukan dan mendapat dukungan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil. Yang terakhir, dokumen refleksi tindak lanjut. Kepala sekolah diminta untuk menjelaskan inspirasi yang diperoleh melalui upaya tindak lanjut. Dalam tahap ini, kepala sekolah dapat membahas perubahan dan tantangan yang dihadapi sebagai hasil dari tindak lanjut tersebut. Selain itu, kepala sekolah juga dapat berdiskusi dengan pengawas kepala sekolah untuk mengetahui rencana selanjutnya yang ingin dilakukan dalam mengembangkan praktek kinerja. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat.
Ridwan Sidik Suntolodo, salam bahagia.